إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan tidak pernah bosan memberikan kenikmatan kepada diri kita, sehingga pada siang hari ini Allah masih memperkenankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah yang dicintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat berserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa itba' kepada beliau ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita ada di dalamnya. Dan tak lupa juga khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri kita semua dan terkhusus kepada diri khatib pribadi. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib pada siang hari ini akan mengetengahkan judul khutbah yang berjudul Suriah, semoga tidak salah arah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, sesungguhnya kekuasaan yang ada di dunia ini pastilah ada batasnya. Seberapa kuat seorang penguasa menjaga singgasananya tersebut, pada waktunya akan berakhir juga. Itu yang terjadi pada Bashar al-Assad di Suriah. Dinasti Assad yang dikenal sebagai salah satu rezim yang dikenal sebagai paling represif di dunia itu tumbang. Padahal Bashar didukung Amerika, Bashar Assad didukung oleh Rusia. Kehancurannya pun tragis. Dia ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri dan akhirnya terhina, bahkan dia lari ke luar negeri. Rakyat Suriah menyambut gembira dan gegap gempita. Bayang-bayang ketakutan selama puluhan tahun itu sekarang telah sirna, sekarang telah tiada. Di bawah rezim Assad, ribuan orang yang anti rezim mereka dipenjara, mereka disiksa, bahkan mereka pun dibunuh. Di penjara bahkan banyak wanita muslimah yang diperkosa oleh aparat-aparat itu sendiri, hingga melahirkan anak yang tanpa jelas siapa itu bapaknya. Tidak sedikit kaum muslimin yang syahid, yang telah bertahun-tahun menahan derita di balik jeruji besi. Hadirin Jumat rahimakumullah, maka kita patut belajar dari apa yang terjadi di Suriah. Lihatlah kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di sana, saudara-saudara kita di Suriah, saudara-saudara kita muslim yang ada di Suriah. Meski menghadapi kekejaman luar biasa, tetapi rakyat Suriah tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka tidak pernah menyerah. Mereka bahkan tidak pernah putus asa.
Mereka terus meneguhkan harapan untuk perubahan yang hakiki, perubahan yang absolut. Kesabaran dan pengorbanan mereka adalah teladan luar biasa. Bagi siapa? Bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka orang-orang seperti mereka, orang-orang seperti mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala beri penghargaan yang terbaik dengan karunia pahala. Dengan karunia pahala yang tak terbatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya, dan pahala itu tanpa batas. Maknanya, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengatakan, pahala itu untuk mereka itu tidak lagi ditakar saking banyaknya, tidak ditimbang dan tidak lagi dihitung. Karena apa? Karena sangat-sangat banyak. Hadirin jemaat-jemaat rahimakumullah, kejatuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah bukanlah akhir perjuangan. Bahkan revolusi Syam yang diberkahi harus dijaga dari pembajakan oleh tangan-tangan kafir barat, terutama Amerika Serikat dan terutama juga oleh Rusia. Karena pengalaman menunjukkan negara-negara besar itu selalu berusaha mempertahankan dominasinya. Melalui apa? Melalui solusi-solusi palsu, seperti negosiasi politik dan pemerintahan boneka yang tetap berlandaskan sekularisme itu sendiri. Mereka melakukan itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kaki-kaki tangannya. Revolusi tidak boleh kendor hanya dengan jatuhnya rezim penguasa tiran. Perubahan mesti jelas arahnya, yakni diarahkan hanya kepada Islam, bukan dengan tetap mempertahankan sekularisme. Karena itu tak boleh ada negosiasi ataupun kompromi apapun dengan pihak-pihak asing, pihak-pihak barat yang apa? Yang notabene mereka adalah kafir yang jelas-jelas tidak menghendaki Islam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah jauh-jauh hari memperingatkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka tidak akan pernah redha kepada kalian hingga kalian mengikuti agama atau jalan hidup mereka. Hadirin jemaat-jemaat rahimakumullah, ketahuilah, makar-makar kafir barat hanya bisa diatasi bila kaum muslimin yang ada di Suriah mereka bersatu dan tidak mudah untuk diadu domba. Persatuan yang didasarkan iman atas dasar visi dan misi yang sama, yakni tegaknya izul Islam wal muslimin, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tak boleh bersikap lemah, tak boleh bersikap tak berdaya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya sangatlah jelas. Allah lah yang akan menghancurkan musuh-musuhnya melalui apa? Melalui tangan orang-orang yang senantiasa teguh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu. Dulu, meski baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan negara Islam yang ada di Madinah, beliau langsung menantang semua kekuatan yang berseberangan dengan Islam. Ini karena menegakkan dan menyebarluaskan Islam untuk ke seluruh penjuru dunia. Itu adalah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah keharusan, bukan sesuatu yang bersifat sekunder. Maka kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Bila kita teguh dalam memegang prinsip-prinsip dan perjuangan-perjuangan kita sebagaimana yang telah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengabarkan kepada kita terkait itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kullu khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah
akan membela orang-orang yang beriman dan tidak menyukai setiap orang-orang yang berkhianat, tidak menyukai orang-orang yang mengingkari nikmat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waradallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yunalu khairat. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan penuh dengan kejengkelan. Allah merasa jengkel. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Libya? Apa yang terjadi di Tunisia? Dan apa yang terjadi di Mesir? Lihatlah. Cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Maka kaum muslimin yang berjuang, tapi kemudian kaki tangan barat yang menikmati hasilnya. Karena itu rakyat Suriah khususnya, juga umat Islam pada umumnya di seluruh dunia, termasuk di negeri ini, tentu harus selalu menyadari bahwa perubahan yang hakiki hanya bisa tercapai melalui tegaknya syariat Islam itu sendiri. Tegaknya Islam secara total dalam semua aspek kehidupan. Maka sistem sekularisme yang menjadi akar penderitaan umat harus dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Sistem pengganti yang sesuai dengan tuntutan Islam adalah Al-Khilafah Ar-Rashidah berdasarkan manhaj kenabian. Maka inilah yang seharusnya bersama-sama kita wajib untuk perjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukuru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahu ma'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wal suluf wal mukhtalafata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu minal fadlihi ya'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.